Mantan istri suamiku melepehkan takjil yang kujual. Kubalas dengan siram dia pakai minyak goreng bekas di depan umum. Hidup kami, meskipun sederhana, terasa penuh makna. Aku merasa beruntung bisa menikahi Mas Dimas, seorang pria yang tidak hanya baik hati tetapi juga penuh perhatian. Kami tinggal di sebuah kampung kecil yang damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Setiap hari terasa seperti rutinitas yang penuh kebahagiaan meski dengan kesederhanaan yang kami jalani. Aku bekerja dari rumah, mengurus pekerjaan rumah tangga, dan memasak untuk Mas Dimas. Suatu hari, saat bulan Ramadan tiba, aku merasa ingin melakukan sesuatu yang lebih, memberikan kontribusi kepada keluarga sekaligus mendapatkan sedikit penghasilan tambahan. Aku memutuskan untuk berjualan takjil di depan rumah kami. Mas Dimas, meskipun sibuk dengan pekerjaannya, selalu mendukung apapun yang aku lakukan. Dia tidak pernah melarangku melakukan hal-hal yang aku anggap penting. Kamu pasti bisa, Dinda. Aku tahu kamu bisa menghadapinya, kata Mas Dimas dengan senyum yang selalu menenangkan. Aku merasa semakin yakin dengan pilihanku. Bulan Ramadan, dengan segala berkah dan tantangannya, adalah waktu yang tepat untuk memulai usaha kecil ini. Aku berharap, selain mendapatkan sedikit uang tambahan, aku juga bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain di sekitar kami, terutama dalam menyediakan takjil yang enak dan murah bagi mereka yang ingin berbuka puasa. Meski aku merasa senang dengan usaha baruku, ada sedikit kekhawatiran yang muncul di benakku. Aku tahu bahwa hubungan Mas Dimas dengan mantan istrinya, Lisna, belum sepenuhnya berakhir dengan baik. Ada banyak cerita dan kenangan lama yang tersisa, dan aku bisa merasakannya dari sikap Mas Dimas yang kadang tampak melamun atau termenung jika Lisna disebut-sebut. Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya dan terus fokus pada usahaku. Semua akan baik-baik saja. Aku yakin itu. Lagi pula, aku percaya bahwa hubungan kami cukup kuat untuk menghadapi apapun yang datang. Dengan tekad yang bulat, aku pun mulai berjualan takjil, berharap usaha kecil ini bisa berjalan lancar. Aku mengatur gerobak kecil di depan rumah, menyiapkan berbagai macam takjil seperti kolak pisang, es buah, dan kurma, sambil sesekali menatap Mas Dimas yang mengawasiku dengan penuh perhatian dari jauh. Terkadang, dia akan membantu mengatur takjil atau sekadar menemani selama aku berjualan. Meski aku merasa sedikit cemas menghadapi tantangan ini, dukungan Mas Dimas membuatku merasa lebih percaya diri. Aku tahu bahwa tidak ada yang lebih berarti bagiku selain dukungannya. Dan tentu saja, aku merasa tenang karena dia selalu ada di sisiku, memberi semangat setiap kali aku merasa lelah. Dengan segala kehangatan itu, aku merasa hidup kami akan berjalan dengan baik meskipun dihadapkan pada kesulitan-kesulitan yang mungkin datang. Kami akan melewatinya bersama. Namun, meski hidup kami tampak damai dan penuh harapan, aku tidak bisa menahan diri untuk khawatir tentang Lisna. Aku tahu, meskipun dia sudah bukan lagi istri Mas Dimas, rasa cemburu dan amarahnya tampaknya belum sepenuhnya hilang. Aku berusaha untuk tidak memikirkannya terlalu banyak, berharap bisa menjalani hari-hari Ramadan ini dengan tenang. Namun, jauh di dalam hati, aku tahu bahwa keberadaan Lisna bisa menjadi masalah yang akan datang kapan saja. Aku hanya bisa berharap bahwa segala sesuatunya berjalan lancar tanpa ada gangguan dari masa lalu Mas Dimas. Sore itu, aku sedang sibuk menata takjil di gerobak ketika aku mendengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan siapa yang datang, karena kampung kami memang tidak terlalu ramai, dan kadang-kadang tetangga akan mampir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Namun, aku terkejut ketika melihat Lisna, mantan istri Mas Dimas, keluar dari mobil dan melangkah mendekat. Sebenarnya, aku tidak pernah benar-benar bertemu langsung dengannya setelah aku menikah dengan Mas Dimas. Seringkali, aku hanya mendengar cerita tentangnya,
sebagian besar dari Mas Dimas yang tampak selalu menghindari pembicaraan mengenai Lisna. Rasanya, Lisna adalah sebuah bayangan masa lalu yang selalu ada, meski seringkali tak tampak jelas. Lisna berdiri di depan gerobakku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Matanya yang tajam dan senyumnya yang terkesan dingin membuat aku merasa tidak nyaman. Saat itu, aku hanya bisa berdiri mematung, berusaha menebak-nebak apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Tanpa memberi salam, Lisna langsung berkata, "Oh, jadi kamu yang sekarang menggantikan posisiku," katanya dengan nada sinis. Aku terkejut, tidak tahu harus menjawab apa. Tidak ada yang mempersiapkanku untuk percakapan semacam ini. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan. Dinda, jangan sampai kamu berpikir semuanya akan berjalan mulus. Lanjut Lisna dengan suara yang lebih rendah namun penuh ancaman. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat hatiku berdebar. Tapi aku mencoba untuk tidak terbawa emosi. Aku menatapnya sejenak, merasa sedikit kebingungan dengan kata-katanya. "Lisna, aku hanya ingin hidup damai bersama Mas Dimas. Aku tidak bermaksud menggantikan siapapun. Aku hanya ingin kami berdua bahagia," jawabku dengan penuh kesabaran, meski ada rasa cemas yang tumbuh dalam diriku. Lisna menyeringai, lalu menggelengkan kepalanya dengan penuh sindiran. "Bahagia? Itu hanya sementara, Dinda. Jangan terlalu yakin, ya. Waktu akan menunjukkan siapa yang benar-benar layak untuk dia," ujarnya sebelum berbalik pergi, meninggalkan aku yang masih terdiam di tempatku. Lisna tidak mengatakan apapun lebih lanjut, namun perkataannya itu terus terngiang di telingaku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang berat menggantung di atas hubungan kami. Aku tahu Mas Dimas sudah berusaha keras untuk melupakan masa lalunya dengan Lisna, tetapi sepertinya Lisna belum bisa menerima kenyataan bahwa pernikahan mereka sudah berakhir. Rasanya, meskipun sudah bertahun-tahun berpisah, Lisna masih berusaha mengendalikan hidup Mas Dimas, dan aku adalah salah satu target amarahnya. Aku tahu bahwa ini baru permulaan. Aku merasa bahwa kehadiran Lisna dalam hidup kami tidak akan pernah benar-benar pergi. Bahkan meskipun dia sudah menikah dengan orang lain, sepertinya dia masih merasa punya hak untuk mencampuri kehidupan Mas Dimas. Perasaan cemas mulai merayapi diriku. Mas Dimas memang terlihat kuat, tapi aku tahu bahwa Lisna masih memiliki tempat dalam hatinya. Entah itu rasa bersalah atau kenangan lama, aku tidak tahu pasti. Tetapi apa yang aku tahu adalah, aku harus siap menghadapi segala kemungkinan yang datang dari masa lalu mereka. Ketika Mas Dimas kembali ke rumah, aku memutuskan untuk menceritakan pertemuan dengan Lisna. Aku melihat perubahan ekspresi di wajahnya, meskipun dia berusaha untuk tetap tenang. Lisna memang seperti itu, Dinda. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku sudah menikah lagi. "Maaf kalau dia membuatmu merasa tidak nyaman," katanya dengan nada yang mencoba meyakinkanku. Aku hanya mengangguk, tetapi dalam hati aku tahu bahwa kehadiran Lisna adalah sebuah ujian besar bagi hubungan kami. Setiap kata dan tindakan Lisna mengingatkanku bahwa masa lalu tidak mudah untuk dilupakan, bahkan oleh seseorang yang sudah berusaha melanjutkan hidup. Aku hanya berharap, kali ini, kami bisa melewatinya bersama. Setelah pertemuan singkat dengan Lisna itu, aku merasa ada ketegangan yang mulai terbentuk di antara kami. Meskipun Mas Dimas berusaha menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja, aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku memutuskan untuk tetap fokus pada usahaku berjualan takjil. Setiap sore, aku duduk di depan rumah, menyiapkan berbagai takjil dan berharap bisa memberi sedikit keceriaan bagi orang-orang yang lewat, terutama bagi mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Namun, tak lama setelah itu, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku mulai melihat kehadiran orang-orang yang selalu mengawasi gerobakku. Mereka hanya lewat tanpa membeli apapun,
namun selalu menatap penuh perhatian. Beberapa kali, aku merasa ada yang mengikutiku ketika aku pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan takjil. Aku merasa seperti ada yang terus-menerus memantau setiap langkahku. Awalnya, aku berpikir itu hanya perasaan saja. Mungkin karena aku terlalu banyak memikirkan Lisna dan masalah yang belum selesai. Namun, semakin lama, aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang aneh. Suatu siang, aku menemukan gerobakku dalam keadaan berantakan. Beberapa takjil yang belum sempat aku jual berhamburan di tanah, dan meja kayu yang biasa aku gunakan untuk menyusun makanan tampak rusak. Rasa cemas mulai menguasai pikiranku. Aku memeriksa sekitar, berharap bisa menemukan petunjuk siapa yang melakukan ini, tetapi tak ada siapa-siapa. Hanya beberapa orang yang lewat tanpa memberi perhatian lebih. Aku mulai menghubungkan kejadian ini dengan Lisna. Meskipun aku tidak punya bukti, semuanya terasa seperti terlalu kebetulan untuk hanya diabaikan. Aku merasa Lisna mungkin sedang berusaha membuatku mundur dari usaha ini. Mungkin merasa terganggu dengan kehadiranku yang mengambil tempat dalam hidup Mas Dimas. Aku tidak memberitahu Mas Dimas tentang kejadian ini, karena aku tidak ingin dia merasa cemas atau terbebani dengan masalah yang belum tentu terjadi. Namun, perasaan curiga itu semakin mengganggu pikiranku. Kejadian-kejadian aneh ini semakin sering terjadi, dan aku mulai merasa tertekan. Gerobakku seringkali ditemukan dalam keadaan acak-acakan. Beberapa kali aku kehilangan bahan-bahan yang baru kubeli. Aku bertanya-tanya apakah itu hanya kebetulan, atau jika ada seseorang yang dengan sengaja mencoba menghalangi usahaku. Ketika aku bercerita kepada beberapa teman dekat, mereka menyarankan agar aku berhati-hati dan lebih waspada. Namun aku tetap memilih untuk tidak membuat masalah lebih besar dengan mencurigai Lisna tanpa bukti yang jelas. Namun, ketegangan semakin meningkat. Aku mulai merasakan tekanan yang luar biasa, baik dari Lisna yang sepertinya masih belum bisa melepaskan masa lalu, maupun dari lingkungan sekitar yang mulai berubah. Meskipun penjualanku masih berjalan, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Pelanggan mulai jarang datang. Dan beberapa kali aku mendengar bisikan-bisikan yang mengatakan bahwa takjil yang aku jual tidak terjamin kehalalannya. Semua itu terasa seperti serangan yang datang tanpa henti. Setiap kali aku melihat Mas Dimas, aku merasa bersalah karena tidak memberitahunya tentang apa yang terjadi. Aku tidak ingin dia khawatir, dan aku juga tidak ingin dia merasa terjebak dalam permasalahan masa lalunya dengan Lisna. Namun, tekanan itu terus bertambah, dan aku semakin merasa bahwa aku harus melakukan sesuatu. Rasanya, aku mulai kehilangan semangat untuk berjualan takjil, namun di sisi lain, aku juga merasa tidak bisa menyerah begitu saja. Ini adalah usaha yang aku rintis sendiri, dan aku tidak ingin melepaskannya hanya karena rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh tindakan seseorang yang tidak ingin aku berada di sini. Aku mulai mempertimbangkan untuk berbicara dengan Mas Dimas tentang semua ini. Aku merasa dia berhak mengetahui apa yang sedang terjadi, meskipun aku tahu itu mungkin akan membuka luka lama baginya. Suatu malam, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan Mas Dimas. Aku menceritakan tentang kejadian-kejadian yang kualami, meskipun aku tidak bisa memberi bukti yang kuat bahwa Lisna lah yang bertanggung jawab. Aku hanya ingin Mas Dimas tahu bahwa ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiranku. Dia mendengarkan dengan seksama, dan meskipun wajahnya terlihat cemas, dia berusaha memberi dukungan. Aku tahu Lisna tidak akan berhenti begitu saja, Dinda, tapi aku akan selalu ada untukmu. Kita akan hadapi semuanya bersama, ujarnya dengan penuh keyakinan. Aku merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu, meskipun aku tahu bahwa ini baru permulaan dari segala macam masalah yang mungkin akan datang. Namun, aku juga merasa lebih kuat setelah berbicara dengannya. Kami berdua tahu, perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi kami akan melewatinya bersama.
Aku mencoba untuk tetap bertahan dan melanjutkan usahaku, meskipun bayang-bayang Lisna terus mengintai di belakang. Rasanya, aku harus lebih hati-hati dan tidak boleh lengah. Namun, satu hal yang aku yakini, aku tidak akan menyerah begitu saja. Ini adalah usahaku, dan aku akan berjuang untuk mempertahankannya. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Lisna dalam hidup kami semakin terasa mengganggu. Aku merasa bahwa semuanya mulai berubah. Ada ketegangan yang tak terucapkan, baik dalam diriku maupun di sekitar rumah kami. Aku merasa seolah-olah ada bayangan yang terus mengintai, dan bayangan itu adalah Lisna. Lisna tidak hanya berhenti dengan ejekan yang dia lontarkan di depanku. Beberapa hari kemudian, aku mulai mendengar rumor yang menyebar dengan cepat di kampung. Aku mendengar bahwa ada beberapa orang yang mulai meragukan kehalalan takjil yang aku jual. Mereka mengatakan bahwa aku tidak cukup hati-hati dalam memilih bahan-bahan atau cara pembuatan takjil. Semua itu adalah tuduhan yang tidak berdasar. Tetapi siapa yang akan percaya jika orang-orang sudah terpengaruh oleh desas-desus yang tersebar begitu cepat? Aku merasa diriku benar-benar tersudutkan. Penjualanku yang semula ramai kini semakin lesu, dan aku mulai merasa bahwa Lisna ada di balik semua ini. Tidak ada bukti langsung, tentu saja, tetapi aku bisa merasakan bagaimana kata-katanya dan tindakannya selama ini berpengaruh pada orang-orang di sekitarku. Suatu sore, saat aku sedang duduk di depan rumah menunggu pembeli, aku melihat Lisna datang. Dia datang dengan beberapa temannya, yang sepertinya sengaja dia ajak untuk membuat keributan. Mereka berhenti tepat di depan gerobakku, dan Lisna mulai berbicara dengan nada yang semakin tajam. "Dinda, kamu tidak malu dengan semua yang kamu lakukan? Semua orang di sini tahu bahwa takjil yang kamu jual itu tidak halal, dan kamu masih berusaha untuk mengelabui mereka," katanya dengan suara keras, cukup untuk menarik perhatian orang-orang yang lewat. Aku merasa darahku mendidih, tetapi aku berusaha menahan diri untuk tidak marah. Teman-teman Lisna mulai ikut-ikutan mengomentari dan tertawa terbahak-bahak, seolah mereka menikmati kerusakan yang mereka timbulkan. Aku tidak tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Aku ingin membalas, tetapi aku tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Aku mencoba untuk tetap tenang, dan dengan suara yang tegas, aku menjawab, "Lisna, aku tahu kamu punya masalah dengan aku, tapi jangan mengganggu usahaku. Aku hanya berusaha hidup dengan cara yang baik. Jika kamu punya masalah dengan itu, sebaiknya kita selesaikan dengan cara yang baik pula." Namun, kata-kataku tidak berhasil meredakan amarahnya. Suasana semakin panas. Beberapa orang mulai berhenti dan memperhatikan, sementara yang lain memilih untuk pergi. Aku merasa semakin terpojokkan. Aku tidak tahu apa lagi yang harus aku lakukan untuk membuktikan bahwa aku tidak berniat mengganggu hidup Mas Dimas atau merusak hubungan mereka. Lisna tampaknya ingin menguasai segala hal, bahkan hal-hal yang tidak bisa lagi dia kendalikan. Aku merasa seperti bola salju yang terus membesar, dan aku mulai kehilangan kendali atas perasaan dan pikiranku. Ketika Lisna akhirnya pergi, setelah cukup lama melontarkan ejekan dan penghinaan, aku kembali duduk di tempatku dengan perasaan yang bercampur aduk. Beberapa orang yang melihat kejadian itu datang mendekat, berusaha menghiburku. "Jangan terlalu dipikirkan, Dinda. Lisna memang begitu. Tapi jangan biarkan dia merusak usahamu," kata salah seorang dari mereka. Meskipun aku berusaha untuk tersenyum dan mengucapkan terima kasih, hati kecilku merasa semakin hancur. Aku merasa seperti hidupku terganggu oleh seseorang yang tidak bisa melepaskan masa lalu. Meskipun aku berusaha untuk tetap fokus pada usahaku, semakin hari, semakin sulit rasanya untuk bertahan. Setelah kejadian itu, aku merasa penjualanku semakin lesu. Orang-orang mulai mendengar desas-desus dan ragu untuk membeli dari gerobakku.
Aku merasa usaha yang sudah aku bangun dengan susah payah kini hampir runtuh begitu saja, hanya karena orang lain yang ingin merusaknya. Aku tidak tahu seberapa lama aku bisa bertahan seperti ini. Perasaan tertekan dan cemas semakin menghantuiku, dan aku mulai merasa putus asa. Tetapi di sisi lain, aku juga tidak bisa menyerah begitu saja. Aku tidak ingin Lisna menang. Aku harus menemukan cara untuk menghadapinya. Meskipun aku tahu itu akan semakin sulit. Hari-hari berlalu dengan rasa yang semakin berat. Setiap kali aku membuka mata di pagi hari, rasanya ada beban yang menanti. Takjil yang kubuat dengan penuh usaha kini tidak lagi mendatangkan senyum dari para pembeli. Aku bisa merasakan betapa ketegangan dan gangguan dari Lisna mulai merasuki setiap sudut kehidupanku. Aku tidak hanya terjebak dalam perasaan cemas dan ketidakpastian, tetapi aku juga mulai merasa terisolasi. Namun, di tengah kesulitan itu, aku mulai menyadari bahwa aku tidak sepenuhnya sendirian. Teman-teman di kampung mulai menunjukkan perhatian mereka. Awalnya, mereka hanya mendengar desas-desus yang beredar, tetapi ketika mereka melihat sendiri bagaimana Lisna terus-menerus berusaha merusak hidupku, mereka mulai bertindak. Mereka datang ke gerobakku, menawarkan bantuan dalam berbagai bentuk. Ada yang membantu menjaga gerobakku, ada yang membawakan bahan-bahan takjil untuk membantu produksi, dan bahkan ada yang dengan tegas menegur Lisna jika dia berani datang lagi mengganggu. Semua bantuan itu membuatku merasa sedikit lebih kuat, meskipun aku tahu masalah ini belum berakhir. Setiap kali aku merasa terpuruk, teman-temanku menjadi sumber kekuatan yang aku butuhkan. Merekalah yang membuatku sadar bahwa aku tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Suatu hari, saat aku sedang duduk di dekat gerobak, seorang teman baik, Nia, datang menghampiriku. Wajahnya terlihat serius, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Dinda, kami semua tahu betapa beratnya yang kamu hadapi. Lisna itu tidak akan berhenti, dan kami ingin kamu tahu kalau kami ada di sini untuk membantumu, kata Nia dengan tulus. Aku memandangnya dengan rasa terharu. Selama ini, aku merasa hampir semuanya bergantung padaku. Aku merasa aku harus bertahan, harus kuat, meskipun terkadang aku merasa lelah. Namun, kata-kata Nia memberiku semangat baru. Aku tidak perlu berjuang sendirian. Mereka, teman-teman yang selama ini ada di sekitarku, siap membantuku untuk menghadapi apapun yang datang. Nia bukan satu-satunya yang memberikan dukungan. Beberapa orang lain di kampung juga mulai berbicara tentang Lisna. Dan meskipun aku tidak tahu semua yang mereka katakan, aku merasa bahwa mereka mulai melihat melalui segala manipulasi yang dilakukan Lisna. Mereka mulai berani berkata bahwa apa yang dilakukan Lisna adalah hal yang salah dan tidak pantas. Aku mendengar dari beberapa orang bahwa mereka sudah tidak percaya lagi dengan tuduhan-tuduhan yang disebarkan Lisna tentang takjil yang aku jual. Mereka tahu aku adalah orang yang jujur. Dan meskipun ada rumor yang beredar, mereka lebih memilih untuk mendukungku daripada mendengarkan gosip dari Lisna yang tidak pernah jelas asal-usulnya. Malam itu, setelah aku selesai berjualan, aku duduk di rumah bersama Mas Dimas. Ada perasaan lega yang mengalir dalam diriku, meskipun aku tahu perjuanganku belum selesai. Aku menceritakan kepada Mas Dimas bagaimana teman-teman mulai mendukungku, dan betapa hal itu membuat perbedaan besar dalam kehidupanku. Mas Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian, dan aku bisa melihat betapa bahagianya dia mendengar bahwa aku tidak lagi merasa sendirian. Dinda, kamu sangat beruntung punya teman-teman seperti mereka. Kadang, kita memang butuh dukungan dari orang lain, dan aku senang kamu mendapatkannya. Kita akan bersama-sama menghadapi ini, katanya dengan penuh keyakinan. Aku mengangguk pelan, merasa sedikit lebih tenang. Memang, dukungan dari teman-teman dan orang-orang yang peduli itu memberikan kekuatan yang tak bisa aku dapatkan jika hanya berjuang sendirian. Namun,
Meskipun dukungan itu memberikan rasa nyaman, aku tetap tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Lisna masih ada di luar sana, mengintai dan berusaha mengganggu kami. Aku tahu bahwa setiap saat, dia bisa datang lagi dengan cara yang lebih buruk. Meskipun aku tidak tahu persis apa yang akan dia lakukan selanjutnya, aku mulai merasa bahwa aku harus semakin waspada dan siap menghadapi apapun yang datang. Tapi yang membuatku lebih kuat adalah kenyataan bahwa aku tidak lagi sendirian. Teman-temanku ada di sini, dan mereka siap untuk membantu jika aku membutuhkan mereka. Aku merasa sedikit lebih ringan dengan mengetahui bahwa mereka bersedia melawan segala ketidakadilan yang aku alami bersama-sama denganku. Aku mulai menyadari bahwa meskipun dunia ini terasa penuh dengan orang yang tidak bisa mengerti perjuanganku, masih ada segelintir orang yang benar-benar peduli dan ingin melihatku berhasil. Keberadaan teman-teman ini menjadi titik terang dalam hidupku yang selama ini terasa gelap. Aku mulai merasa tidak takut lagi menghadapi Lisna atau siapapun yang mencoba menjatuhkanku. Dengan dukungan mereka, aku yakin aku bisa bertahan, meskipun jalan yang harus kulalui masih panjang dan penuh tantangan. Semua kata-kata dan bantuan yang datang dari teman-temanku membuatku merasa lebih dihargai dan lebih kuat. Setiap kali aku merasa lelah, aku ingat kata-kata Nia dan teman-teman lain yang selalu meyakinkanku bahwa aku tidak sendirian. Mungkin Lisna bisa mencoba mengganggu hidupku, tetapi aku tahu bahwa dengan dukungan orang-orang yang mencintaiku, aku tidak akan pernah kalah. Beberapa malam setelah kejadian yang membuat hatiku semakin berat, aku mulai merasa bahwa ketenangan yang aku cari selama ini hanyalah ilusi. Lisna sepertinya tidak pernah puas, tidak pernah cukup dengan gangguan yang telah dia buat. Setelah berhari-hari merasa tertekan, akhirnya aku menerima sebuah pesan yang membuat hatiku berdebar kencang. Itu adalah pesan dari Lisna, yang langsung masuk ke ponselku saat aku sedang duduk di ruang tamu, ditemani Mas Dimas yang sedang membaca buku. Awalnya, aku tidak tahu apa yang harus aku pikirkan, tetapi begitu aku membuka pesan itu, rasa takut segera merasukiku. Pesan tersebut singkat namun mengandung ancaman yang sangat jelas. Berhenti jualan takjil, atau kamu akan menyesal. Kata-kata itu seolah menggema di telingaku, membuat napasku tersendat. Aku membaca pesan itu berulang kali, mencoba mencari tahu apakah itu hanya gertakan atau benar-benar ancaman yang bisa membahayakan. Setiap hurufnya seolah menekan batinku, dan aku bisa merasakan ketegangan yang mulai merayap ke seluruh tubuhku. Mungkin bagi beberapa orang, pesan seperti itu hanyalah kata-kata kosong yang tidak berarti apa-apa. Tetapi aku tahu bahwa Lisna bukan orang yang berbicara tanpa maksud. Sejak pertama kali aku bertemu dengannya, aku sudah merasakan ada sisi gelap dalam dirinya, dan kini ancaman itu membuatku semakin yakin bahwa Lisna benar-benar bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Aku menunjukkan pesan itu kepada Mas Dimas dengan tangan yang sedikit gemetar. Saat dia melihatnya, ekspresi wajahnya langsung berubah. Aku tahu dia merasa marah, tapi juga khawatir. Seperti yang aku duga, Mas Dimas langsung merasa perlu mengambil tindakan. Dinda, ini sudah berlebihan. Lisna tidak bisa terus seperti ini. Aku akan berbicara dengannya, dan kali ini, aku tidak akan mundur. Kata-kata Mas Dimas membuat hatiku sedikit lega, karena aku tahu dia tidak akan membiarkan kami terus dihantui oleh masa lalunya. Namun, meskipun aku tahu Mas Dimas ingin melindungiku, aku juga merasa cemas dengan kemungkinan yang akan terjadi setelahnya. Aku takut kalau Lisna justru semakin marah dan membuat masalah yang lebih besar lagi. Ketakutan ini menggelayuti pikiranku, meskipun aku berusaha untuk berpikir positif dan percaya bahwa Mas Dimas akan bisa menyelesaikan semuanya. Semalam penuh kegelisahan. Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak, memikirkan pesan dari Lisna yang terus berputar dalam pikiranku. Apa yang akan terjadi jika dia benar-benar melakukan sesuatu? Apakah aku harus berhenti berjualan? Jika aku mengikuti ancamannya,
Apakah itu berarti aku menyerah pada Lisna dan mengalah pada setiap hal buruk yang dia lakukan? Atau jika aku terus melawan, apakah aku akan semakin terjebak dalam permainan licik yang dia ciptakan? Tidak ada jawaban yang mudah untuk pertanyaan-pertanyaan itu, dan semakin lama aku berpikir, semakin besar keraguan yang muncul di dalam diriku. Hari itu akhirnya datang juga. Hari yang sejak awal sudah aku rasa akan menjadi titik balik dalam hidupku. Mas Dimas sudah bertekad untuk menghadapi Lisna secara langsung. Aku bisa merasakan ketegangan yang menggelayuti suasana rumah sejak pagi. Meski Mas Dimas berusaha menunjukkan kesan tenang, aku bisa melihat betapa seriusnya dia dalam menghadapi Lisna. Sementara itu, aku merasa bingung, cemas, dan sedikit tertekan. Aku tahu bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah pertemuan yang bisa menentukan arah hidup kami ke depan, dan aku sangat mengharapkan agar semuanya berjalan dengan baik, meskipun di dalam hatiku ada rasa khawatir yang mendalam. Sebelum Mas Dimas pergi menemui Lisna, kami sempat berbicara sebentar di rumah. Aku bisa melihat kekhawatiran di matanya, meskipun dia mencoba untuk menyembunyikannya. Dinda, aku tahu ini sangat sulit untuk kamu, tapi aku janji, aku akan menangani ini. Kita akan bicarakan semuanya dengan Lisna. Aku hanya ingin agar dia berhenti mengganggu hidup kita, ujarnya dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. Aku mengangguk pelan, meskipun dalam hati aku merasa takut. Takut bahwa Lisna bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Aku tidak tahu bagaimana reaksi Lisna nanti, apakah dia akan tetap keras kepala, atau justru melakukan hal yang lebih ekstrim. Tetapi aku tahu, pertemuan ini adalah langkah penting untuk menghadapi masa lalu yang terus menghantui kami. Setelah Mas Dimas pergi, aku merasa sangat gelisah. Waktu berjalan begitu lambat. Aku terus memikirkan apa yang sedang terjadi di luar sana, di tempat pertemuan antara Mas Dimas dan Lisna. Tiba-tiba, ponselku berdering, dan aku tahu itu adalah pesan dari Mas Dimas. Dengan hati-hati, aku membuka pesan itu. Dinda, pertemuan ini berbeda dari yang aku harapkan. Lisna menangis, mengatakan bahwa dia masih mencintaiku. Aku mencoba menjelaskan semuanya, tapi dia terus menangis dan bilang bahwa dia belum bisa melepaskan semua kenangan kita. Aku terdiam sejenak membaca pesan itu. Jantungku terasa seperti berhenti sejenak. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ada perasaan campur aduk dalam diriku. Di satu sisi, aku merasa kasihan pada Lisna yang masih terjebak dalam masa lalunya. Namun, di sisi lain, aku merasa sangat terluka dan cemas akan dampak dari perasaan itu. Apakah ini berarti Lisna masih berharap bisa kembali bersama Mas Dimas? Dan apa artinya bagi hubungan kami? Aku tahu bahwa perasaan itu mungkin sulit untuk dihindari, tetapi aku juga merasa bingung dan marah. Mengapa Lisna harus datang dan mengungkit masa lalu di saat aku dan Mas Dimas berusaha membangun hidup yang lebih baik bersama? Mengapa dia tidak bisa melepaskan masa lalu dan menghormati keputusan Mas Dimas untuk melanjutkan hidup dengan aku? Pikiran-pikiran itu berlarian di kepalaku, dan aku merasa sangat rombang-ambing antara rasa kasihan dan rasa kecewa yang mendalam. Mas Dimas memang mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Lisna untuk menuntaskan semuanya. Namun saat melihat bagaimana Lisna bisa begitu emosional dan terbuka dengan perasaannya, aku merasa khawatir. Tidak lama setelah pesan itu, Mas Dimas akhirnya pulang ke rumah. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresinya. Aku bisa melihat bahwa pertemuan itu sangat memengaruhinya. Dia duduk di sampingku, dan aku bisa merasakan ada ketegangan yang belum sepenuhnya hilang dari tubuhnya. Aku menatapnya lama, mencoba mencerna semuanya. Jadi, Lisna masih berharap bisa kembali kepadamu? Tanyaku pelan, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Mas Dimas menghela napas panjang, mengangguk perlahan.
Iya, Dinda. Mungkin itu alasan kenapa dia tidak bisa berhenti mengganggumu. Dia masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Suasana menjadi hening beberapa detik, dan aku merasa seolah dunia ini berhenti berputar. Aku tahu bahwa Mas Dimas sudah mencoba memberikan jawaban terbaik, tetapi aku tidak bisa menghindari perasaan cemburu dan sakit hati yang datang begitu saja. Lisna masih memiliki perasaan untuknya, dan itu seperti pisau yang menusuk perasaanku. Aku mencoba untuk tetap tenang, meskipun dalam hatiku bergolak banyak emosi yang sulit dijelaskan. Kamu tahu kan, Mas, aku tidak ingin menjadi penghalang untuk hubungan kalian di masa lalu. Aku hanya merasa bahwa kita berdua sudah menatap masa depan sekarang. Aku ingin kita berdua saling mendukung, bukan lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, kataku dengan suara yang sedikit gemetar. Mas Dimas memegang tanganku, mencoba memberikan pengertian. Aku tahu, Dinda, dan aku berjanji, aku tidak akan membiarkan Lisna mengganggu kita lagi. Aku sudah memilihmu, dan itu tidak akan berubah. Lisna harus menerima kenyataan bahwa kami tidak bisa kembali seperti dulu. Mas Dimas berkata dengan tegas, tetapi aku bisa melihat betapa beratnya beban yang ia pikul. Memang, tidak mudah untuk melepaskan semua kenangan masa lalu, apalagi ketika seseorang yang pernah sangat dekat masih berusaha meraih perhatian kita. Setelah pertemuan itu, aku merasa seperti ada banyak hal yang belum selesai dalam diriku. Aku tahu bahwa Mas Dimas telah berusaha yang terbaik untuk menenangkan Lisna dan menunjukkan bahwa dia sudah move on. Namun perasaan Lisna yang masih terjebak dalam masa lalu tetap menjadi penghalang. Aku hanya bisa berharap bahwa, seiring berjalannya waktu, Lisna akhirnya akan menerima kenyataan dan berhenti mencoba mengganggu hidup kami. Yang jelas, aku merasa semakin kuat dalam tekadku untuk mempertahankan hidup yang telah aku bangun bersama Mas Dimas. Meskipun ancaman dari masa lalu masih akan selalu menghantui kami berdua. Siang itu, seperti biasa, aku mempersiapkan gerobak untuk berjualan. Takjil yang kuperbuat dengan tangan sendiri terasa sangat berharga. Setiap potongan segala yang ada di dalam gerobakku merupakan buah dari kerja keras dan usaha yang telah aku lakukan untuk menyenangkan orang-orang di kampung. Aku merasa bangga dengan apa yang aku lakukan, meskipun aku tahu ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan aku. Aku hanya bisa berharap bahwa takjil yang aku jual bisa membawa kebahagiaan bagi mereka yang membelinya. Namun, ketika sore mulai datang dan gerobakku sudah siap, aku melihat Lisna datang. Perasaanku berubah begitu dia mendekat. Ada senyum sinis yang menghiasi wajahnya, dan aku tahu, Lisna tidak datang dengan niat baik. Dia datang dengan tujuan untuk mengacaukan segala yang telah aku bangun. Dengan langkah yang pasti, dia menghampiri gerobakku, dan aku bisa merasakan aura permusuhan yang menyelimutinya. Lisna berdiri di depanku, lalu dengan sengaja mengambil satu takjil dari gerobakku, mencicipinya sekejap, dan tanpa ragu, dia melemparkannya ke tanah. Takjil yang terjatuh itu pecah berantakan, mengotori tanah dengan sisa-sisa makanan. Aku hanya bisa terdiam, menatap pemandangan yang begitu memalukan dan menyakitkan. Aku merasa tubuhku gemetar, dan sekejap mata semua orang yang ada di sekitar kami tertuju padaku. Aku bisa mendengar bisik-bisik dari beberapa orang yang melihat kejadian itu. Itu takjil jelek, rasanya nggak enak, kayaknya nggak layak jual. Terdengar suara dari salah satu orang yang menyaksikan. Aku tahu bahwa ejekan itu datang karena pengaruh Lisna, yang dengan sengaja membuat orang-orang meragukan kualitas jualanku. Namun, ejekan Lisna bukan hanya sampai di situ. Dia menatapku dengan tajam, lalu berkata dengan suara yang sengaja dibesarkan agar orang-orang yang ada di sekitar bisa mendengarnya. Biasa banget rasanya. Mas Dimas pasti menyesal menikah sama kamu. Kamu cuma istri cadangan yang gak bisa masak, gak bisa ngapa-ngapain. Coba lihat,
Usaha jualanmu ini juga nggak akan bertahan lama. Kamu hanya akan jatuh, Dinda. Ejeknya dengan penuh kebencian, memuntahkan kata-kata yang menusuk hatiku. Aku bisa merasakan hatiku teriris oleh kata-kata itu, dan untuk sesaat, aku merasa dunia ini begitu sempit. Semua kerja keras dan harapan yang selama ini aku bangun seakan dihancurkan dalam sekejap oleh perkataan Lisna yang penuh kebencian dan penghinaan. Aku mencoba untuk tetap tenang, tetapi amarahku sudah tidak bisa lagi dibendung. Lisna tahu betul bagaimana cara membuatku tersakiti, dan dia seolah tahu bahwa hari itu adalah titik puncak dari kesabaranku. Aku ingin marah, aku ingin berteriak padanya. Tapi aku tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Di sisi lain, aku merasa sangat dipermalukan di depan orang banyak. Aku merasa seperti tidak dihargai. Usaha dan jerih payahku dihina begitu saja. Semua perasaan sakit itu bercampur aduk dalam diriku. Namun satu hal yang aku tahu, aku tidak bisa membiarkan Lisna terus mempermalukan aku seperti ini. Aku menatap Lisna dengan mata yang mulai memerah. Mencoba menahan air mata yang hampir menetes. Aku mengambil napas panjang, berusaha mengendalikan emosiku. Namun saat itu sesuatu dalam diriku meledak. Aku tidak bisa lagi diam. Jangan pernah merendahkan usahaku lagi, Lisna. Teriakku dengan suara yang penuh tekad. Semua orang yang ada di sekitar kami mulai terdiam, dan aku bisa merasakan perhatian mereka tertuju pada kami. Tetapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin Lisna tahu bahwa aku tidak akan pernah membiarkan dia merusak apa yang sudah aku bangun dengan susah payah. Dengan gerakan cepat, aku mengambil wajan berisi minyak goreng bekas yang masih hangat. Aku tahu ini adalah tindakan yang ekstrim, tapi saat itu, aku merasa tidak ada cara lain untuk menunjukkan bahwa aku tidak akan membiarkan Lisna terus menghinaku. Tanpa ragu, aku menyiramkan minyak goreng bekas itu ke arahnya. Lisna terkejut, dan jeritannya terdengar nyaring. Semua orang yang melihat kami menjadi terdiam, dan suasana yang semula ramai tiba-tiba berubah mencekam. Minyak goreng yang hangat itu meluncur ke tubuhnya, membuatnya terkejut dan mundur seketika. Wajahnya berubah menjadi merah karena rasa sedikit panas, dan dia mulai menjerit kesakitan. Aku tidak merasa menyesal, meskipun aku tahu bahwa apa yang kulakukan akan memiliki konsekuensi. Yang aku tahu saat itu adalah bahwa aku tidak bisa lagi diam, tidak bisa lagi menerima perlakuan seperti itu. Aku merasa marah, terluka, dan kecewa. Lisna telah melangkah terlalu jauh, dan aku merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan padanya bahwa aku tidak akan pernah takut. Lisna melihatku dengan mata penuh kebencian dan rasa malu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah kejadian yang mengerikan itu, aku merasa jantungku berdetak begitu kencang, seakan-akan seluruh tubuhku masih tegang dan bergetar oleh apa yang baru saja terjadi. Lisna lari terbirit-birit, meninggalkan gerobakku yang kini sepi tanpa dirinya dan tanpa pelanggan. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Beberapa di antaranya tampak terkejut, sementara yang lainnya hanya menggelengkan kepala, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Aku, di sisi lain, merasa sedikit lega, meskipun aku tahu perbuatan yang kulakukan itu akan memiliki akibat tersendiri. Rasanya, aku tidak bisa lagi menahan diri. Lisna sudah terlalu jauh dan aku merasa sudah saatnya untuk memberi pelajaran padanya. Pelajaran tentang bagaimana tidak seharusnya meremehkan orang lain, apalagi usaha orang lain. Aku berdiri di tempatku dengan rasa marah yang belum sepenuhnya hilang, sementara pikiranku berlarian, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Kenapa Lisna begitu tega? Kenapa dia merasa punya hak untuk merendahkan segala yang aku lakukan? Hanya karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Mas Dimas sudah memilihku? Aku tahu, perasaan itu sangat berat baginya. Mas Dimas adalah bagian penting dalam hidupnya. Namun itu adalah masa lalu.
Mas Dimas sudah move on, dan aku bertekad untuk menjadi masa depan baginya. Aku tidak ingin masa lalu kami, apalagi Lisna yang terus mengusik kami, menghalangi kebahagiaan kami. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain kehidupan yang baru ini, hidup yang sudah lama aku impikan, hidup yang sudah aku bangun dengan susah payah. Setelah beberapa saat, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku menoleh dan melihat Mas Dimas berjalan menuju ke arahku. Wajahnya tampak khawatir, tapi juga terlihat cemas. Dia pasti sudah mendengar tentang kejadian itu, atau mungkin sudah tahu apa yang terjadi sebelum aku memberitahunya. Saat dia tiba di depanku, dia menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. "Dinda, kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada yang penuh perhatian. Aku hanya mengangguk pelan, meskipun dalam hatiku, aku tahu bahwa kejadian ini akan mengubah banyak hal. "Mas, aku nggak bisa lagi diam," kataku dengan suara pelan, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Lisna sudah terlalu jauh. Aku tahu apa yang aku lakukan mungkin terlihat ekstrim, tapi aku nggak tahan lagi, Mas. Dia terus datang dan merendahkan usahaku, terus saja menghina aku di depan orang banyak. Hari ini, aku merasa tidak ada lagi cara lain selain ini. Mataku mulai terasa panas, dan aku berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Aku cuma ingin hidup tenang, Mas. Aku hanya ingin kita menjalani hidup yang bahagia tanpa gangguan dari masa lalu. Mas Dimas menatapku dengan tatapan lembut, mencoba memahami perasaanku. Dia menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Aku mengerti, Dinda. Aku juga merasa kasihan dengan Lisna. Tapi apa yang kamu lakukan tadi, itu memang bisa dipahami. Lisna memang sudah terlalu jauh dan aku tidak bisa membiarkan dia terus-menerus mengganggu kita." Namun, aku bisa merasakan bahwa ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Seolah dia menyadari bahwa tindakanku tadi bisa menambah masalah lebih besar. "Tapi, kita harus hati-hati. Kamu tahu, kadang balas dendam itu hanya membawa kita pada masalah baru." Aku menyadari apa yang Mas Dimas katakan, namun perasaan yang memenuhi dadaku saat itu tidak bisa dibendung. Aku tidak ingin membalas dendam, Mas. Aku hanya ingin menghentikan semua ini. Lisna sudah membuat hidupku begitu sulit, dan aku hanya ingin dia tahu bahwa aku tidak akan membiarkan dia merusak hidup kita lagi. Jawabku dengan suara yang agak lebih keras. Aku merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan pada Lisna bahwa aku tidak akan pernah mundur atau diam saja ketika dihina. Mas Dimas mengangguk pelan, matanya penuh perhatian. Tapi aku bisa melihat bahwa dia juga merasa cemas akan akibat dari tindakan ini. "Aku tahu kamu marah, Dinda, dan aku mengerti kenapa kamu melakukannya. Tapi kita harus bersiap menghadapi apapun yang datang setelah ini." Lisna bisa saja membalas dengan cara yang lebih buruk. Dia berhenti sejenak, menghela napas panjang, dan berkata, "Kita harus tetap tenang dan menghadapi ini bersama. Jangan biarkan masalah ini menghancurkan kita." Aku hanya bisa menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Mas Dimas selalu ada untukku, selalu mendukungku meskipun ada masa lalu yang masih menghantuinya. Aku tahu, dia juga merasa bingung dan khawatir tentang Lisna, tetapi kami berdua sudah sampai di titik ini, di mana tidak ada jalan mundur. Lisna sudah melampaui batas, dan meskipun aku tidak berharap ada yang buruk terjadi, aku tahu ada kemungkinan bahwa dia akan mencoba untuk membalas. Apa yang sudah kulakukan adalah bentuk perlindunganku terhadap diriku sendiri dan usaha yang telah kubangun, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Lisna, menghancurkannya begitu saja. Kami berdua tahu bahwa ada bahaya besar yang menanti di depan. Namun kami juga tahu bahwa kami harus tetap melangkah maju, bersama-sama. Mas, aku nggak takut. Aku hanya ingin hidup kami baik-baik saja. Kita tidak akan membiarkan dia terus mengganggu, kan? Kataku,
berusaha menenangkan diri dan Mas Dimas. Dia tersenyum lemah, menepuk tanganku dengan lembut. Iya, Dinda, kita akan hadapi ini bersama. Jangan khawatir, aku akan selalu ada di sampingmu. Kita akan selesaikan ini dengan cara yang benar, dengan cara yang bisa kita pertanggungjawabkan. Suaranya terdengar penuh keyakinan, dan aku merasa sedikit lebih tenang setelah mendengarnya. Kami berdiri di sana sejenak, berdua, saling mendukung. Aku tahu bahwa meskipun segala hal buruk yang mungkin akan datang, kami harus bersiap dan menghadapinya bersama. Lisna mungkin merasa terluka dan marah karena perbuatannya, tetapi aku sudah membuat keputusan untuk tidak membiarkan rasa takut dan ancaman masa lalu mengendalikan hidup kami. Kami akan melanjutkan hidup kami, apapun yang terjadi. Beberapa hari setelah kejadian yang menghebohkan itu, kehidupan di kampung kami terasa sedikit lebih tenang. Meskipun aku masih merasa sedikit was-was, karena aku tahu bahwa Lisna bisa saja balas dendam, suasana hati orang-orang sekitar mulai pulih. Aku masih menjalankan usaha takjilku seperti biasa, meski dalam beberapa hari pertama setelah kejadian itu, aku merasa sedikit lebih tertekan. Aku tahu bahwa Lisna mungkin akan berusaha melakukan sesuatu untuk membalas perlakuanku. Namun, aku tetap bertekad untuk melanjutkan hidup, menjalani hari-hariku, dan tidak membiarkan perasaan takut atau cemas menguasai diriku. Setiap hari, aku melihat Mas Dimas berusaha untuk tetap mendukungku, meskipun aku tahu dia juga merasa cemas tentang apa yang akan terjadi dengan Lisna. Aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar berusaha untuk menjaga ketenangan hidup kami, meskipun masa lalu yang melibatkan Lisna seringkali datang menghantui kami. Namun, aku tidak ingin terus-terusan hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku ingin masa depan yang lebih baik, sebuah kehidupan baru yang lebih damai, tanpa gangguan dari siapapun. Maka aku terus berjualan takjil, terus menjaga semangatku, dan berusaha agar usahaku bisa tetap berjalan dengan baik. Suatu pagi yang cerah, saat aku sedang menyiapkan takjil untuk dijual, aku mendengar kabar dari seorang tetangga. Kabar itu datang begitu cepat, disampaikan oleh seorang ibu yang sering membeli takjil dariku. Dinda, kamu tahu nggak, Lisna kemarin jatuh di pasar, katanya dengan wajah penuh keheranan. Aku menatapnya dengan sedikit kebingungan, tak menyangka akan mendengar cerita itu. Dia terpleset di genangan air kotor, lalu jatuh terguling-guling di sana. Orang-orang yang melihatnya sampai tertawa. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong, membuat aku terdiam sejenak. Aku merasa sedikit tercengang mendengar kabar itu, tetapi dalam hatiku, aku juga merasa ada sesuatu yang menggelitik, sesuatu yang mirip dengan rasa lega. Tidak bisa dipungkiri, rasa lega itu muncul karena aku merasa bahwa apa yang Lisna lakukan terhadapku, pada akhirnya mendapat balasan. Aku tidak bisa menghindari perasaan bahwa ini adalah bentuk karma. Meskipun aku tidak pernah berniat untuk membuatnya menderita, aku tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit puas melihatnya mengalami sebuah kejadian yang memalukan, yang mungkin bisa mengajarkan dia untuk tidak merendahkan orang lain. Aku tahu, ini bukanlah cara yang baik untuk merasa puas, tetapi perasaan itu sulit untuk disangkal. Lisna sudah terlalu sering berbuat kejam padaku, dan meskipun aku tidak menginginkan sesuatu yang buruk terjadi padanya, aku tidak bisa menutup mata bahwa dunia ini memang seperti itu. Setiap perbuatan akan ada balasannya. Kabar tentang Lisna yang jatuh itu menyebar dengan cepat di kampung kami. Orang-orang mulai berbicara tentang kejadian itu, dan aku mendengar banyak komentar yang datang dari mereka. Ada yang merasa kasihan, ada pula yang merasa heran karena Lisna yang biasanya begitu angkuh dan sombong, akhirnya jatuh dalam keadaan yang sangat memalukan. Aku bisa merasakan bahwa kabar itu membuat banyak orang di sekitar kami menjadi lebih berhati-hati dan tidak lagi terpengaruh oleh sikap Lisna yang dulu selalu bisa membuat orang lain merasa rendah diri. Sepertinya,
Karma sudah bekerja dengan cara yang tak terduga, dan aku merasa bahwa kejadian itu bisa memberi pelajaran yang sangat berarti bagi semua orang, terutama Lisna. Namun, meskipun aku merasa sedikit lega dan ada rasa kepuasan pribadi melihat kejadian itu, aku tetap merasa ada yang mengganjal dalam diriku. Aku tidak ingin menjadi orang yang hanya menikmati penderitaan orang lain. Meskipun Lisna memang telah melakukan hal-hal yang sangat menyakitkan bagiku. Aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkan kejadian itu, karena aku tahu bahwa hidup ini harus terus berjalan. Karma mungkin telah datang pada Lisna, tetapi itu bukan berarti aku harus berhenti di sini. Aku ingin melanjutkan hidup, tidak peduli apa yang terjadi padanya. Aku tidak ingin hidupku terus-menerus terikat dengan masa lalu atau dengan tindakan orang lain yang sudah kuanggap selesai. Seiring berjalannya waktu, aku mulai mendengar bahwa Lisna tidak hanya menderita karena kejadian itu, tetapi juga mulai mendapat rasa malu yang besar dari orang-orang di sekitar kampung. Mereka tidak lagi melihatnya dengan rasa hormat yang dulu mungkin dia dapatkan. Bahkan, beberapa orang yang sebelumnya mengagumi Lisna mulai meragukan sikapnya setelah kejadian itu. Aku tidak bisa menahan rasa haru yang sedikit menghampiri hatiku. Aku merasa bahwa ini adalah sebuah pelajaran hidup yang sangat besar, bukan hanya untuk Lisna, tetapi juga untuk diriku sendiri. Aku merasa bahwa hidupku semakin menuju ke arah yang lebih baik. Usahaku semakin lancar, penjualan takjilku meningkat, dan aku semakin dekat dengan Mas Dimas dalam menghadapi segala masalah yang datang. Kami berdua berusaha untuk menjaga hubungan kami tetap kuat dan tidak terpengaruh oleh gangguan apapun. Kami berusaha untuk melihat ke depan dan membangun masa depan yang lebih baik, dengan penuh cinta dan saling pengertian. Lisna, meskipun hidupnya tampaknya semakin sulit, akhirnya harus menerima kenyataan bahwa perbuatannya tidak selalu dapat dibiarkan begitu saja. Karma memang datang dengan cara yang tak terduga, dan aku belajar bahwa hidup ini memang selalu memberikan balasan atas setiap perbuatan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Lisna setelah ini, tetapi satu hal yang aku yakini adalah bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini ada sebab dan akibatnya. Kadang-kadang, meskipun kita tidak sengaja menginginkannya, karma akan datang dengan sendirinya, memberikan pelajaran yang tidak bisa dihindari. Aku berharap Lisna bisa belajar dari kejadian itu dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, yang lebih penting bagiku adalah aku bisa melanjutkan hidupku dengan tenang dan damai, tidak lagi terikat oleh masa lalu atau oleh perasaan benci yang bisa menghancurkan diriku sendiri. Karma untuk Lisna memang datang, tetapi bagi diriku, hidupku tetap harus maju, tak peduli apapun yang terjadi pada orang lain. Beberapa hari setelah kejadian yang mengguncang, hidupku kembali berjalan seperti biasa, meskipun aku masih sering teringat pada kejadian itu. Lisna yang tiba-tiba datang dan merusak suasana di tempatku berjualan takjil seolah meninggalkan bekas yang cukup dalam. Namun, seperti yang selalu aku lakukan, aku berusaha untuk melanjutkan hidup, fokus pada usahaku, dan berusaha melupakan semua gangguan yang datang dari masa lalu. Mas Dimas juga berusaha mendukungku, menjaga agar aku tidak terlalu terpikirkan oleh hal-hal yang bisa merusak ketenangan hidup kami. Kami berdua terus berjalan bersama, menghadapi setiap tantangan yang muncul, meskipun aku tahu bahwa Lisna mungkin tidak akan berhenti mengganggu kami begitu saja. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi suatu pagi. Ketika aku sedang merapikan gerobak takjilku. Sore itu cerah dan aku sudah menyiapkan takjil-takjil segar yang akan aku jual. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki yang familiar mendekat. Tanpa melihat siapa yang datang, aku sudah bisa merasakan aura yang tidak biasa. Ternyata, orang itu adalah Lisna. Aku merasa sedikit terkejut, karena setelah semua yang terjadi, aku tidak pernah membayangkan dia akan datang lagi. Matanya tampak lelah, dan wajahnya yang biasa angkuh sekarang terlihat lebih lemah. Dia berhenti di depan gerobakku dan, sejenak,
Kami hanya saling menatap. Ada ketegangan yang terasa di udara, dan aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Apa yang dia inginkan? Apa dia datang untuk melanjutkan permusuhan atau ada maksud lain? Dengan suara yang agak gemetar, Lisna akhirnya membuka mulutnya. "Dinda, aku ingin minta maaf," katanya pelan. Aku sempat terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Aku tidak pernah membayangkan Lisna akan meminta maaf setelah semua yang dia lakukan. Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Apakah aku harus segera menerima permintaannya? Ataukah aku harus lebih berhati-hati sebelum memberi maaf? Perasaan campur aduk memenuhi hatiku. Di satu sisi, aku merasa lega mendengar permintaan maaf itu. Namun, di sisi lain, aku merasa ada ketidakpastian tentang apakah Lisna benar-benar tulus atau hanya sekadar ingin menenangkan keadaan setelah perbuatannya yang begitu melukai hati. Lisna melanjutkan, "Aku tahu, aku sudah terlalu jauh. Aku cemburu, Dinda. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa Mas Dimas memilih kamu dan bukan aku. Aku merasa terhina, merasa seperti aku bukan siapa-siapa. Dan aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Semua yang aku lakukan itu karena rasa sakit hati dan cemburu. Aku tahu itu salah. Aku sudah merusak banyak hal, termasuk hubunganmu dan Mas Dimas. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti kamu, tapi aku tahu, aku sudah melakukannya." Lisna menundukkan kepalanya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat dia benar-benar terlihat rapuh. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, sesuatu yang menunjukkan bahwa dia mulai menyadari kesalahannya. Aku tidak bisa menahan rasa terkejut melihat sisi lain dari Lisna yang selama ini aku anggap penuh kebencian. Aku tahu dia bukan orang yang sempurna, tetapi permintaan maaf ini membuatku merasa sedikit lebih manusiawi dalam menghadapi dia. Aku menatap Lisna dengan hati yang penuh pertanyaan. Semua perasaan dan kenangan tentang dia yang dulu selalu datang dengan rasa marah dan frustrasi mulai mencair sedikit demi sedikit. Meskipun aku merasa sangat terluka oleh apa yang dia lakukan, aku juga tahu bahwa hidup ini harus berjalan maju. Aku sudah melalui begitu banyak hal, dan aku tidak ingin terus terjebak dalam masa lalu. Aku sudah belajar untuk melangkah ke depan, dan mungkin inilah waktunya untuk memberi maaf. "Lisna," kataku dengan suara yang lebih lembut, meskipun aku masih merasa ada rasa sakit yang terpendam di dalam hatiku. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semuanya begitu saja, tapi aku bisa mengerti bahwa kamu merasa terluka dan marah. Aku tahu cemburu itu bisa merusak pikiran kita, dan aku tidak ingin kamu terus merasa seperti itu. Aku memaafkan kamu, Lisna, tapi aku harap kamu tidak mengulanginya lagi. Aku sudah ingin melupakan masa lalu dan menjalani hidup yang baru." Lisna tampak terkejut mendengar jawabanku. Mungkin dia mengira aku akan lebih marah atau mengusirnya begitu saja. Tapi aku juga tahu bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, dan aku tidak bisa terus memelihara rasa benci. Aku ingin hidup dengan damai, dan salah satu cara untuk mendapatkannya adalah dengan melepaskan perasaan negatif itu. "Terima kasih, Dinda," kata Lisna dengan suara yang bergetar, seolah-olah dia benar-benar merasakan beban yang sudah lama ada di dalam hatinya terangkat sedikit. Aku melihat air mata mulai mengalir di pipinya, dan aku bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar drama atau pura-pura. Ini adalah rasa penyesalan yang tulus, dan aku bisa merasakannya. Kami berdiri di sana sejenak, dalam keheningan yang terasa sangat berarti. Semua ketegangan yang selama ini mengikat kami akhirnya mulai mencair. Lisna tampak lebih tenang, dan aku pun merasa ada kedamaian yang perlahan menyelusup ke dalam hatiku. "Aku tahu aku sudah membuat hidupmu sulit, Dinda," lanjutnya lagi, suara yang lebih pelan. "Aku tidak bisa meminta kamu untuk melupakan semuanya.
Tapi aku berjanji akan berhenti mengganggu kalian berdua. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Lisna memalingkan wajahnya sejenak, seolah tidak ingin aku melihat kesedihan di matanya. Namun aku tahu bahwa dia benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku hanya bisa mengangguk, merasa bahwa ini adalah akhir dari sebuah babak panjang dalam hidup kami. Aku harap kamu bisa menemukan kedamaian, Lisna. Semoga kita semua bisa menjalani hidup yang lebih baik, kataku dengan tulus. Aku tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, namun setidaknya ini adalah awal dari sebuah perubahan, baik untukku, untuk Mas Dimas, maupun untuk Lisna. Kami mungkin tidak akan pernah kembali menjadi seperti dulu. Namun aku yakin kami bisa belajar untuk menghargai diri sendiri dan orang lain lebih baik lagi. Setelah beberapa saat, Lisna mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan dengan langkah yang lebih ringan, dia meninggalkan tempatku. Aku merasa ada perasaan yang lebih lega dan tenang setelah pertemuan itu. Meskipun aku tahu bahwa hubungan kami tidak akan pernah kembali seperti semula, aku merasa bahwa ada perubahan dalam diri Lisna. Aku berharap dia bisa benar-benar melupakan masa lalu dan membangun hidup yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Untuk diriku sendiri, aku merasa bahwa ini adalah salah satu langkah besar untuk benar-benar melepaskan semua dendam dan kesakitan yang pernah aku rasakan. Dengan memberi maaf, aku merasa lebih bebas, lebih ringan, dan siap untuk menghadapi masa depan dengan penuh harapan dan semangat baru. Setelah pertemuan dengan Lisna dan permintaan maaf yang akhirnya aku terima, hidup kami kembali memasuki fase yang lebih tenang. Meskipun perjalanan menuju ketenangan itu terasa panjang dan berliku, aku merasa bahwa segala yang terjadi akhirnya membawa kami ke tempat yang lebih baik. Keputusan untuk memaafkan Lisna bukanlah hal yang mudah, tetapi aku tahu itu adalah langkah yang tepat. Begitu banyak beban yang aku rasakan selama ini, dan akhirnya, setelah semua perasaan sakit dan kekecewaan itu, ada kedamaian yang datang menghampiri. Sejak itu, aku merasa beban yang selama ini mengganjal hati kami perlahan-lahan mulai menghilang. Hari-hariku kembali sibuk dengan berjualan takjil. Penjualan yang semula menurun akibat masalah yang disebabkan oleh Lisna, kini mulai pulih perlahan. Orang-orang kembali membeli takjil dari gerobakku dengan antusiasme yang lebih besar. Ada semacam rasa kepercayaan yang kembali tumbuh di antara mereka, dan aku merasa itu adalah akibat dari usaha dan ketekunan yang aku tunjukkan meskipun berbagai halangan datang. Banyak orang yang dulu ragu tentang kualitas takjilku kini mulai menganggapnya sebagai pilihan utama, dan itu adalah sebuah kemenangan besar bagi aku. Setiap hari, aku merasakan rasa syukur yang semakin mendalam karena meskipun banyak cobaan datang menghampiri, aku tetap bisa bertahan dan melanjutkan perjuangan ini dengan lebih kuat. Mas Dimas juga terlihat lebih tenang. Setelah sekian lama hidup terombang-ambing di antara dua wanita, masa lalu dengan Lisna yang selalu menghantui dan membuatnya merasa bersalah, kini ia bisa bernapas lega. Aku melihatnya lebih sering tersenyum, lebih sering menghabiskan waktu bersama aku tanpa merasa cemas tentang masalah yang mungkin datang. Kami bisa lebih menikmati kebersamaan kami tanpa ada gangguan dari luar, dan itu adalah hal yang sangat berharga bagi kami berdua. Aku merasa bahwa kami mulai membangun fondasi yang lebih kuat untuk hubungan kami, dan dengan setiap langkah yang kami ambil bersama, rasa kepercayaan itu semakin dalam. Beberapa waktu setelah kejadian itu, aku menerima lebih banyak dukungan dari teman-temanku di kampung. Mereka yang semula melihatku dengan penuh rasa curiga mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar. Mereka mengerti bahwa aku tidak hanya sekadar berjualan untuk mencari nafkah, tetapi juga berusaha untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Aku merasa mereka mulai menghargai usahaku, menghargai ketulusan hatiku, dan itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Tidak ada lagi bisik-bisik di belakang atau pandangan sinis seperti dulu. Kini, aku merasa diterima sepenuhnya,
dan itu memberi rasa aman yang luar biasa bagiku. Aku tahu bahwa meskipun aku tidak bisa mengontrol semua yang terjadi, aku bisa memilih untuk melangkah dengan kepala tegak, dan itulah yang aku lakukan setiap hari. Malam-malam setelah berjualan, aku dan Mas Dimas sering berbicara panjang lebar tentang kehidupan, tentang masa depan yang kami impikan bersama. Kami berbicara tentang tempat-tempat yang ingin kami kunjungi, tentang impian yang masih harus kami kejar, dan tentang bagaimana kami bisa saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan semuanya. Aku merasa semakin dekat dengannya, semakin merasakan betapa dalam cinta yang kami miliki. Kami berdua memandang hidup dengan cara yang berbeda setelah segala yang terjadi, dan aku merasa bahwa kami benar-benar saling memahami. Tidak ada lagi kebingungan atau ketakutan akan masa lalu yang menghantui, karena kami tahu kami sudah melewati semua itu bersama-sama. Kami berdua berjanji untuk saling mendukung, tidak hanya dalam suka, tetapi juga dalam duka. Meskipun hidup kami menjadi lebih tenang, aku juga mulai merenung tentang semua yang sudah kami lalui. Terkadang, saat aku duduk sendiri di gerobakku, aku teringat akan Lisna dan semua yang telah terjadi. Aku tidak bisa memungkiri bahwa dia pernah menjadi bagian dari hidup Mas Dimas, tetapi aku juga tahu bahwa aku sekaranglah bagian dari kehidupannya. Kami berdua memiliki kehidupan kami sendiri yang penuh dengan kebahagiaan dan harapan, dan itulah yang harus kami pegang. Aku memutuskan untuk tidak lagi membiarkan Lisna mengganggu hidup kami, bahkan dalam pikiran kami. Kami sudah melalui cukup banyak hal, dan aku ingin masa depan kami bebas dari bayang-bayang masa lalu. Seiring berjalannya waktu, penjualan takjilku semakin berkembang. Aku mulai mengenal pelanggan-pelangganku lebih baik, dan hubungan kami semakin erat. Mereka tidak hanya sekadar membeli takjil, tetapi juga memberikan dukungan moral yang sangat berarti. Mereka tahu apa yang aku jalani, dan mereka tidak hanya menghargai takjilku, tetapi juga menghargai aku sebagai individu. Aku mulai berpikir untuk mengembangkan usaha ini lebih besar lagi. Aku ingin membuat usaha ini lebih dari sekadar penjual takjil. Aku ingin menciptakan sesuatu yang lebih. Aku mulai merencanakan untuk membuka warung kecil di dekat pasar, tempat orang bisa duduk dan menikmati takjil sambil berbincang. Itu adalah impian kecilku. Tetapi aku merasa bahwa dengan semangat yang aku miliki dan dengan dukungan dari Mas Dimas, semua itu mungkin akan menjadi kenyataan. Dengan setiap langkah yang kami ambil, aku merasa bahwa kehidupan kami semakin lengkap. Kami tidak lagi diliputi rasa takut atau cemas akan gangguan dari masa lalu. Kami tidak lagi terjebak dalam perasaan yang menghalangi kami untuk maju. Kehidupan kami menjadi lebih sederhana, tetapi lebih bermakna. Kami belajar untuk menikmati setiap momen bersama, dan aku tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita melihat hidup dan bagaimana kita mensyukuri setiap detiknya. Aku tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh dan berkembang, dan aku siap untuk menyambutnya dengan tangan terbuka. Aku merasa kini aku benar-benar berada di tempat yang aku inginkan. Tidak ada lagi perasaan takut atau cemas menghantui hatiku. Kami berdua, Mas Dimas dan aku, bersama-sama menjalani hidup ini dengan penuh cinta, harapan, dan kepercayaan. Aku merasa bahwa hidup kami, meskipun tidak sempurna, kini lebih berarti dari sebelumnya. Setiap tantangan yang datang, kami hadapi bersama. Dan meskipun mungkin akan ada rintangan baru yang muncul di jalan kami, aku tahu bahwa selama kami tetap bersama, tidak ada yang tidak bisa kami hadapi. Kami telah belajar banyak, dan kami akan terus melangkah maju, menjalani hidup yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih penuh dengan kebahagiaan yang tulus. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan, aku dan Mas Dimas bisa menjalani hidup kami dengan damai. Semua yang telah terjadi, mulai dari gangguan Lisna hingga semua ujian yang kami hadapi bersama,
ternyata membawa kami pada suatu titik yang sangat berharga. Kami sekarang bisa melihat kebahagiaan yang lebih nyata, yang terbentuk bukan hanya dari kenyamanan atau kelimpahan materi, tetapi dari rasa kedamaian yang ada dalam hati kami. Kami menyadari bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar kita bisa menikmati setiap momen yang ada bersama orang-orang yang kita cintai. Dan aku merasa sangat beruntung bisa menjalani perjalanan ini bersama Mas Dimas, yang kini menjadi lebih dari sekadar suami, tetapi juga sahabat dan pendamping hidup yang paling aku percayai. Penjualan takjilku yang semula sederhana, kini berkembang pesat. Aku tidak hanya menjual takjil, tetapi juga merasa bahwa usaha ini sudah menjadi bagian dari diriku. Ini bukan hanya tentang berjualan untuk mendapatkan uang, tetapi lebih kepada bagaimana aku bisa terus bertahan dan berjuang untuk mencapai tujuan hidupku. Setiap hari yang aku lalui di gerobak takjil, aku tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga bagaimana aku bisa memberi manfaat bagi orang lain. Aku melihat senyum pelanggan yang puas, dan itu membuat hatiku merasa tenang. Ini adalah bukti bahwa usaha kecil yang aku mulai dengan hati yang penuh perjuangan, kini memberikan dampak positif bagi banyak orang. Mas Dimas selalu ada untuk mendukungku, memberikan ide-ide baru untuk memperluas usaha ini, dan aku merasa semakin yakin bahwa bersama-sama, kami bisa meraih apapun yang kami impikan. Kehidupan kami sekarang jauh lebih tenang. Lisna yang dulu sering datang mengganggu kini sudah tidak lagi mengganggu hidup kami. Keputusan kami untuk memaafkannya dan melupakan semua yang telah terjadi membebaskan hati kami dari beban yang tidak perlu. Aku belajar untuk melepaskan rasa benci dan dendam, karena aku tahu bahwa itu hanya akan menghalangi kebahagiaanku sendiri. Memaafkan Lisna bukan berarti aku melupakan apa yang telah dia lakukan, tetapi itu adalah cara aku untuk mengatasi perasaan-perasaan negatif yang selama ini menggerogoti hati. Kini, aku merasa lebih ringan, lebih bebas untuk melangkah ke depan tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Hari-hari kami penuh dengan kebersamaan yang semakin erat. Kami tidak lagi terjebak dalam rutinitas yang membuat kami merasa terpisah, tetapi kami selalu berusaha untuk meluangkan waktu bersama. Mas Dimas dan aku sering berbicara tentang masa depan, tentang impian yang ingin kami capai, dan tentang segala hal yang ingin kami lakukan bersama. Kami merencanakan untuk membeli rumah kecil di pinggir kota, tempat di mana kami bisa memiliki kebun dan menikmati waktu bersama di luar ruangan. Mas Dimas juga mendukung impianku untuk membuka sebuah warung kecil yang akan menjual takjil dan makanan ringan, tempat di mana orang-orang bisa datang bersantai setelah seharian bekerja. Aku merasa bahwa hidup kami kini penuh dengan harapan dan kemungkinan yang tak terbatas. Dan aku merasa lebih yakin bahwa setiap langkah yang kami ambil adalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih besar. Namun, kebahagiaan yang kami rasakan bukan hanya hasil dari pencapaian-pencapaian materi, tetapi lebih dari itu, kebahagiaan kami datang dari kedamaian batin. Aku kini bisa menjalani hidup dengan lebih santai, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Aku tidak lagi terjebak dalam perasaan cemas atau khawatir tentang apa yang akan terjadi, karena aku tahu bahwa selama kami bersama, selama kami saling mendukung, tidak ada yang perlu kami takuti. Kami saling mengingatkan untuk selalu bersyukur, untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi, dan untuk menikmati setiap detik kebersamaan kami. Kadang, aku berpikir tentang semua yang telah aku lalui. Tentang Lisna, tentang tantangan yang kami hadapi bersama, dan tentang bagaimana hidup kami bisa berubah begitu drastis dalam waktu yang relatif singkat. Dulu, aku merasa sangat takut dan cemas tentang masa depan kami, tetapi sekarang, aku bisa melihat dengan jelas bahwa setiap hal yang kami alami, baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan, telah membentuk kami menjadi lebih kuat. Aku percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar, dan kami hanya perlu menghadapinya dengan keberanian dan keteguhan hati. Sekarang,
Aku merasa bahwa hidup kami telah menemukan ritmenya yang tepat. Kami memiliki keseimbangan yang dulu mungkin kami cari-cari, tetapi kini kami temukan dengan penuh kebijaksanaan. Aku semakin sadar bahwa hidup ini adalah tentang perjalanan panjang, dan setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kebahagiaan itu adalah hal yang paling penting. Aku tahu bahwa masih banyak tantangan yang akan datang, dan mungkin ada saat-saat sulit yang harus kami hadapi, tetapi kami tidak lagi takut akan hal itu. Kami tahu bahwa selama kami tetap bersatu, tidak ada yang tidak bisa kami atasi. Akhirnya, kebahagiaan yang baru itu datang, bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena kami bisa menerima dan menghargai hidup kami apa adanya. Kami belajar untuk berbuat lebih baik, untuk memperbaiki diri, dan untuk selalu berpikir positif dalam menghadapi segala rintangan. Aku tahu bahwa hidup kami masih panjang, dan kami akan terus berjalan bersama, membangun masa depan yang lebih baik, penuh dengan cinta, harapan, dan impian yang semakin terwujud. Dan meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah, aku yakin bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang penuh dengan ketulusan dan rasa syukur. Aku, Dinda, merasa bahwa inilah kebahagiaan yang sesungguhnya.